Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita menggunakan Visio atau kegunaan Visio. Apa-apa saja yang kira-kira di sini yang bisa kita dapat gunakan. Visio di sini banyak sekali manfaatnya ya. Dimana di sini dapat kita gunakan pada basic diagram untuk UML activity, untuk basic flowchart, untuk UML business ya, dimana di sini untuk hubungan masing-masing data ada juga. Nah di sini ada untuk basic flowchart ya, ada organisasi chart ya, dan di sini ada network diagram ya untuk diagram jaringan. Nah, di sini bisa kita lihat ya banyak sekali manfaatnya yang bisa kita ambil ya, yang bisa kita gunakan pada Visio ini. Nah, di sini bagaimana cara penggunaannya? Nah, cara penggunaannya di sini kita pilih file new dulu ya di sini ya. Jadi kita pilih file new. Nah, di sini kita pilih file new dulu, file new ya. Nah, di sini kita tinggal pilih yang mana yang akan kita gunakan. Misalnya di sini kita ambil saja untuk ke activity UML atau UML activity. Nah, di sini kita gunakan, kita klik misalnya ya, ini salah satunya saja. Kita pilih di sini create. Nah, tampillah di sini. Nah, ini fasilitas-fasilitas yang akan kita gunakan ya. Misalnya di sini kan kita pilih di sini untuk ke actionnya, misalnya kita pilih action, di sini kita copy saja, kita bisa letakkan di sini juga boleh, atau langsung klik saja, langsung klik tarik ke sini juga bisa ya. Nah di sini boleh kita pilih warna sesuai dengan yang kita inginkan di sini. Jadi pilihlah warna-warna sesuai yang kita inginkan. Misalnya di sini kita pilih warna yang ini saja ya, warnanya agak gelap atau warna ini ya, ini kita pilih. Nah di sini misalnya kita pilih lagi, kita ambil lagi dari sini boleh, kita klik di sini ya, jadi kita pilih, nah langsung klik di sini boleh gitu. Nah ini kita klik lagi ya untuk di sini boleh, ada di sini misalnya. Dan ada di sini. Nah, ya, ini di sini misalnya. Nah, tuh. Ini di sini. Nah, ya. Jadi kita atur dulu posisinya. Selanjutnya di sini kita akan ambil di sini initial node ya. Kita letakkan di sini. Ini initial node-nya, dan di sini ada initial node-nya. Nah, di sini adalah untuk ke di session-nya ya, di session-nya kita ambil ya. Ini ya. Ini harus sejajar ya. Jadi kita letakkan di sini. Nah, ya, jadi harus sejajar dengan ini, harus sejajar dengan ini. Gitu. Nah, di sini bisa kita lihat. Selanjutnya di sini kita akan lakukan hubungannya, yaitu dengan mengambil konektornya ya. Kita ambil saja konektor yang ini ya. Kita klik di sini dan dia langsung ke sini. Ini langsung ke sini. Ini langsung ke sini dan ini langsung ke sini. Ini langsung ke sini. Nah, ya. Itu. Nah, untuk ini ya, kita klik dulu ya. Untuk ini kan lain-lain warnanya ini. Ini bisa kita samakan ya. Jadi secara sekaligus kita ambil saja seperti ini.
Nah, ya, kita beri warnanya tadi kan kita menggunakan warna yang ini, ya. Jadi kita samakan saja. Nah, ini misalnya kita ambil saja ini warnanya warna ini. Gitu, ya. Atau warnanya kita pilih agak ini sedikit ya. Atau di sini saja tidak apa-apa. Nah, ini juga sama, ini juga sama. Nah, itu, ya. Ini kira-kira kita atur dulu ya posisinya. Nah, ini hubungan dari sini ke sini ya. Kita lihat dulu. Kita ambil konektor lagi dan kita hubungkan ke sini. Nah, itu. Ini kita ambil warnanya. Mana garisnya ya? Ini ya. Jadi kita ambil warna seperti ini. Nah, jadi di sini bisa kita atur ya untuk pemanfaatannya. Ya, jadi kita bisa gunakan seperti ini. Nah, ini untuk ke pick 1 ya. Kita lihat ini untuk pick 1. Nah, di sini misalnya untuk ke pick 1 ya, kita ambil saja. Ini bisa kita ganti ya, rename ya. Misalnya di sini activity. Nah, ya. Kalau kita mau tambah lagi di sini kita klik ini. Nah, ya. Di sini biasanya kita pilih lagi pilih mouse kanan boleh ya, pilih rename. Di sini misalnya DFD misalnya. Di sini kita pilih DFD. Nah, ya, kita pilih. Jadi kita pilih bisa gunakan seperti ini, ya. Nah, di sini untuk ini bisa kita ambil lagi misalnya kita ambil basic flowchart, ya. Boleh kita ambil basic flowchart, ya. Di sini kita ambil atau di sini bisa kita dulu ya, ada di sini basic flowchart yang ini boleh ya, sama sih sebenarnya. Kita ambil ini boleh ya. Ini boleh ya, kita pilih create misalnya. Nah, di sini boleh kita gunakan ya yang mana yang kita inginkan ya. Gitu. Jadi ini tinggal kita pilih bentuk yang mana yang kita akan adopsi ya. Gitu. Misalnya yang ini boleh kita gunakan ya. Ini prosesnya boleh kita gunakan seperti ini. Nah, ini juga bisa kita gunakan manfaatkan ya. Ini untuk macam-macam ya. Di sini prosesnya, di sini ada decision-nya sama ya. Ini fasilitas-fasilitas yang akan kita gunakan di sini. Ya. Kita misalnya di sini kita pilih ya. Kita mau add comment ya. Di sini tekan mouse kanan saja. Ya, di sini kita mau menghapus boleh kita gunakan di sini. Dan ini bisa kita langsung isi ya. Di sini kita bisa langsung isi dan di sini kita bisa langsung isi dan juga di sini bisa langsung kita isi ya. Jadi di sini banyak sekali manfaatnya. Ini salah satunya ya. Yang pertama tadi adalah mengenai activity dan di sini misalnya penggunaan dari flowchart. Di sini ada background-nya ya. Ini topik satunya seperti tadi ya. Jadi di sini bisa kita gunakan. Untuk menyimpannya bisa biasa ya kita gunakan ya file zip ya. Zip as ya bisa kita gunakan dan akan kita letakkan di mana ya filenya di sini nanti. Nah ya, jadi kita boleh pilih ya kita letakkan di mana. Di sini misalnya kita pilih di sini Visio misalnya. Bisa 1 misalnya, maka di sini akan tampillah data Visio 1. Demikianlah penggunaan Visio. Dan di sini bisa kita manfaatkan untuk yang lainnya ya. Ini adalah fasilitas-fasilitas yang bisa kita gunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.